surrounded and overpowered. God, we look to you. If our God is for us, who could ever be against us? Oh, nothing is impossible for you. Every weapon formed against us cannot stand in your great power. Nothing is impossible for you. God is for us. Selamat pagi, selamat datang Jemaat Every Nation Kelapa Gading. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Selamat hari Minggu yang ada di Zoom maupun yang ada di onsite. Kita siap hari ini untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama, amin saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami siap Tuhan untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan. Persiapkan hati kami Tuhan untuk kami sungguh-sungguh Tuhan untuk menghadap Engkau. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Come on, musik. Mari saudara, kita muliakan, kita masyurkan nama Tuhan. Yeah. Say, Kaulah Tuhan perlindunganku. Hanya padamu ku berharap. Kaulah Tuhan kekuatanku. Firman-Mu tetap selamanya. Katakan sekali lagi, come on. Kaulah Tuhan perlindunganku. Hanya padamu Tuhan. Hanya padamu ku berharap. Kaulah Tuhan kekuatanku. dan firman-Mu tetap. Firman-Mu tetap Selamanya. Mari sama-sama kita katakan, muliakan, muliakan, masyurkan, masyurkan. say nama-Mu. Tuhan berfirman semua terjadi. Rencana-Mu Rencana-Mu tetap selamanya. Tuhan berfirman semua terjadi. Rencana-Mu, Rencana-Mu yeah, tetap selamanya. Come on, we sing again. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan perlindunganku. Dan hanya padamu Tuhan. Hanya padamu ku berharap. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan kekuatanku. dan firman-Mu tetap. Firman-Mu tetap selamanya. Mari sama-sama saudara, kita angkat tangan kita katakan, muliakan, masyurkan, masyurkan nama-Mu. Say, woo. Tuhan berfirman Semua terjadi. Rencana-Mu, Rencana-Mu yeah, tetap selamanya. Tuhan berfirman, Tuhan berfirman, Tuhan berfirman semua terjadi. Rencana-Mu, Rencana-Mu tetap selamanya. Mau say, Allah kuasa, semua pujian bagi-Mu. Allah kuasa, semua pujian bagi-Mu. Say, Allah kuasa, yes, Semua pujian bagi-Mu. Allah kuasa, semua pujian Come on, say, bagimu. Allah kuasa,
pujian bagimu, Allah kuasa. Semua pujian bagimu. Mari saudara, kita katakan, say, Tuhan berfirman semua terjadi. Rencanamu tetap selama. Tuhan berfirman, say, Tuhan berfirman semua terjadi. Rencanamu tetap selamanya. Rencanamu tetap selamanya. yes, rencana Engkau tetap selamanya Tuhan. Say, Rencanamu tetap selamanya. haleluya, berikan kemuliaan untuk Tuhan. Yes, rencana Engkau tetap selamanya Tuhan, kini dan nanti. Come on, we say again. Woo. You are mindful of me, that you hear me when I call. Is it true? Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. Come on. It's amazing. Come on, we say. Who am I that you are mindful of me? Hey, that you hear me when I call. When I call. Is it true? Is it true? Is it true that you are thinking of me? How you love me? How you love me? It's amazing. Come on. It's amazing. I am a friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Come on, we say, saudara. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Yes, come on, we say it again. Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. Is it true? Is it true that you are thinking of me? How you love me, come on. How you love me? Yeah, It's amazing. it's amazing. Say it Once again, It's amazing. say, I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. Say. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. come on, saudara, we say, God Almighty, Lord of glory. Lord of glory, Yes. you have called me friend. God Almighty, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. once again, we say, God Almighty, Lord of glory,
Baik saudara, sebelum kita masuk ke worship, aku mau sharing sedikit. Sebelumnya nih aku mendapatkan lagu worship ini yang akan kita bawakan nanti. Ini yang cukup menguatkan untuk aku, dan pastinya aku berharap juga ini menguatkan kita semua. Jadi ada kalimat di dalam lagu ini yang berkata, You made a way where there was no way. Yes. Itu di situ terkadang banyak mungkin pergumulan atau hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Cuman di sini saya mau mengajak kita semua untuk kita tetap percaya, kita terus berharap kepada Tuhan. Karena benar, you made a way where there was no way. Jadi di saat kita percaya, di saat kita berharap kepada Tuhan, Tuhan akan membukakan jalan untuk kita. Kita tetap percaya, kita tetap beriman, karena betul dari lagu ini Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Jadi tetap percaya kepada Tuhan, dan aku mau ngajak kita semua untuk pagi hari ini buat sungguh-sungguh untuk kita menyanyikan lagu ini, karena aku sangat dikuatkan sekali oleh worship ini. So, mari kita persiapkan hati kita. Yes. Walking around these walls, I thought by now they fall, but you have never failed me yet. Yes. Oh. Waiting for change to come, knowing the battle's won, for you have never failed me yet. Yes, come on, we declare. Yes, your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed me yet. We worship you, Lord. Mari saudara, sama-sama kita katakan. I know the night won't last. Your word will come to pass. My heart will sing your praise again. Jesus, you're still enough. Jesus, you're still enough. Keep me within your love. Keep me within your love. My heart will sing your praise again. Say your promise. Say your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hand. Come on. I'm still in your hands. This is my confidence. Woo! You've never failed. Mari sama-sama kita
kita saudara. Kita katakan, yes. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands, in your hands. This is my confidence. You've never failed me yet. Woo! Come on, we worship you, Lord. Mari kita sembah Allah kita. Say, I've seen you move. You move the mountains, and I believe I see you do it again. You made a way where there was no way, and I believe I see you do it again. I see you move. You move the mountains, and I believe I see you do it again. You made a way when there was no way. When there is no way. And I believe I see you do it again. I see you do it again. I see you move. You move the mountain. Come on, we declare. And I believe. Woo! I see you do it again. You made a way where there was no way. And I believe I see you do it again. I see you do it again. Come on. I see you do it again. 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 Yes. Come on, saudara. Kita katakan. We give you all, yes, the glory. We worship you, our Lord. Come on. You are worthy to be praised. The glory. We worship you, our Lord. Come on, we declare, yes, you're worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Yes, come on, jemaat. We give you all. Mari saudara. Worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Come on, we sing again. We
Sebab namamu dahsyat. You're worthy to be praised. You're worthy to be praised. Yes, thank you Lord. Segala kemuliaan hanya namamu Bapa. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu. Biarlah lidahku menyanyikan janjimu, sebab segala perintahmu benar. Biarlah tanganmu menjadi penolongku, sebab aku memilih titah-titahmu. Ya benar Bapa, Engkau layak kami sembah. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami percaya hidup kami disertai oleh Engkau. Kami percaya Engkau penolong kami. Kami percaya Engkau sumber kekuatan kami. Kasih-Mu nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami karena Engkau adalah kasih itu sendiri Yesus. Engkau tidak akan pernah menarik kasih itu kepada kami Yesus, karena Engkau Allah yang penolong kami. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, hanya kemuliaan demi namamu Yesus. Terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu duduk kembali, Bapak Ibu bisa saling bersalaman. Minimal satu orang cari 5 orang dan katakan, hari ini saya bersuka cita. Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, saya Yodi Sibi, salah satu volunteer di Gereja Every Nation Kelapa Gading. Kita menyambut untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir untuk beribadah tempat ini. Selamat datang di Gereja Every Nation Kelapa Gading. Gereja Every Nation Kelapa Gading ini digembalakan oleh Pastor Raswan Gautama. Kita ada untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Tadi kita sudah memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Sekarang tiba waktunya kita akan memberikan yang terbaik. Kita akan membawa persembahan dan perpuluhan kita di rumah Tuhan. Sementara Bapak Ibu mempersiapkan persembahannya, saya akan membacakan untuk ayat persembahan yang terdapat dalam 1 Tawarik 29 ayat 17a. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah pemuji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Bapak Ibu yang ada di Zoom, Bapak Ibu sudah bisa langsung memberikan persembahan. Di depan Bapak Ibu, depan kursi sudah tersedia amplop. Dan Bapak Ibu bisa memberikan secara tunai dan bisa masukkan di amplop, bawa di dalam kotak yang ada di depan. Jika Bapak Ibu tidak menyiapkan cash, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui transfer di 2 rekening yang ada di layar monitor. Untuk yang pertama perpuluhan dan persembahan, dan untuk rekening yang kedua untuk pembangunan gedung. Kami juga memberikan ada 1 lembar kertas di mana Bapak Ibu membutuhkan dukungan doa. Bapak Ibu bisa menulis di kertas permohonan doa ini dan masukkan bersama-sama dalam persembahan. Nanti akan ada tim dari pastoral akan mendoakan pokok-pokok doa yang Bapak Ibu tulis. Mari Bapak Ibu kita memberi persembahan dengan sukacita. Dipersilakan. Selain transfer, Bapak Ibu juga bisa menggunakan QRIS, menggunakan GoPay, OVO atau Dana, Imani, dan lain-lain. Baik Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Kita arahkan tangan kita ke depan. Bapak yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur dan bersukacita pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat-Mu melimpah kami. Bersyukur saat ini kami memberikan yang terbaik, sebagian yang kami miliki kami kembalikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu, untuk memperlebar kerajaan-Mu, terlebih khusus di Every Nation Kelapa Gading ini. Bapak, kami berdoa buat jemaat yang telah memberi dengan sukarela, diberkatilah setiap pekerjaan, setiap usaha, bisnis, apapun yang dikerjakan dibuat Engkau berhasil. Engkau memberkati setiap apa yang dikerjakan oleh jemaat ini. Terima kasih Bapak. Terimalah persembahan dan permohonan doa pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita masuk dalam pengumuman. Dan pengumuman kita pagi hari ini yaitu ada perayaan kemerdekaan 17 Agustus.
Dan perayaan ini akan diadakan di tanggal 17 Agustus pagi jam 8 sampai jam 11 siang. Diadakan di lapangan basket outdoor Mahaka Square di seputaran gedung ini. Jadi diharapkan Bapak Ibu yang lagi lowong waktunya bisa berpartisipasi untuk memeriahkan kemerdekaan RI ini. Bagi youth juga dan anak-anak dibutuhkan untuk datang hadir untuk di perayaan ini. Terima kasih untuk pengumumannya sudah selesai dan pagi ini kita akan dilayani oleh Pastor Aswan Gautama. Dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Yodi. Baik saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada satu yang perlu saya umumkan juga, bahwa mulai bulan Agustus ini kita akan adik-adik kita yang usia teens, itu usia 12 sampai 15 atau 16 ya, kita akan mengadakan heritage ya. Heritage ini mulai minggu depan, mulai Agustus ya. Jadi untuk heritage ini setelah pujian penyembahan. Jadi setelah pujian penyembahan begini, nanti adik-adik kita yang usia teens, siapa yang masih teens di sini? Ya, Merari nggak boleh, Meske nggak boleh angkat tangan ya. Ibu Sela apalagi masih berasa teens. Saya juga masih berasa teens ya. Mau ngangkat berat angkat. Ya nanti setelah pujian penyembahan, saudara akan pindah ke ruangan sebelah ya. Ke ruangan office. Baik, coba saya lihat dulu wajah-wajahnya. Ada wajah sukacita di sini. Ada Kak Meli di belakang. Halo. Ada siapa lagi? Ibu Neni ya, Gembala Every Nation Palu ya, welcome. Ya. Kayaknya mau pindah Jakarta, belum pulang-pulang ke Palu kan? Oke. Baik. Saudara, kita siap mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, bilang sebelah kiri kanan, saya siap. Ya, saya siap. Ya, terus tanya, mana Alkitabmu? Coba tanya. Ini Alkitab saya, bilang. Ya, oke, saudara, saya dorong untuk setiap ibadah minggu, saya dorong saudara bawa Alkitab saudara. Amin. Ya, bawa Alkitab pribadi saudara, Alkitab kita masing-masing. Tapi nggak apa-apa kalau yang tidak punya Alkitab, bawa handphone, ya. iPad, tab, dan lain sebagainya. Kita masih ada di seri Walk the Talk. Katakan bersama saya, Walk the Talk. Walk the Talk. Ya. Nah, kita ada di minggu ini keberapa ini? Sekarang di Remember. Masih ada satu lagi nanti minggu depan, Pray ya. Kita ada di Remember. Ingat, mengingat-ingat. Ya, saya beri judul pada hari ini, Tidak Kulupakan. Katakan bersama saya, tidak kulupakan. Asik, ya. Tidak kulupakan. Waktu saya ngobrol-ngobrol sama teman lama saya, waktu saya reuni ya. Kita reuni, saya punya teman lama, teman SMP. Kita reuni, beliau ini beragama lain. Kami bersahabat. Sekarang beliau adalah rektor dari Universitas Islam ya di Depok. Kita ngobrol santai, dia cerita waktu dia di Amerika, waktu kuliah di Amerika. Kita cerita masa lalu ya. Waktu dia kuliah di Amerika, dia sudah berkeluarga, dia ambil program S3, doktoral. Ya. Suatu hari dia full padat jadwalnya ya di kampusnya. Dan kemudian sampai pulang larut malam, jadi rumahnya dia di kota yang berbeda. Maaf saya lupa kotanya apa waktu itu ya. Jadi dia harus naik kereta. Jadi dia pulang, sudah hampir ketinggalan kereta, dia lari kejar kereta dengan berkeringat sampai di kereta. Berdesak-desakan, enggak berdesak-desakan, pokoknya dia lakukan apa lagi, dia capek sekali. Dari stasiun tiba di kotanya, dia pulang lagi ke rumahnya jalan kaki, itu jauh sekali. Sampai tiba di rumahnya sudah lelah sekali dia sampai di rumah. Lalu dia dia masuk pintu, bertemu dengan istrinya. Ada sesuatu yang mengejutkan. Istrinya tanya, kok baru pulang? Lama banget.
Iya, kayak nggak tahu aja keretanya lama sekali dia bilang. Loh, mobilnya di mana? Aduh, lupa. Mobilnya ketinggalan di kampus katanya. Ternyata dia pakai mobil, saudara. Dia lupa dia bawa mobil hari itu. Jadi dia balik lagi ke kampus, ambil mobilnya. Nah, saudara, banyak hal kita bisa lupa, ya. Banyak hal saudara lupa. Nah, saudara, kabar gembiranya buat saudara bahwa penelitian menunjukkan, ya, paling tidak ini penelitian Profesor Raswan Gautama, ya. Enggak, ini karangan saya sendiri. Jadi lupa itu bukan hanya faktor U, saudara. Apa itu faktor U? Usia, umur, ya. Tapi lupa itu juga kadang faktor tidak penting dan tidak peduli, maka dilupakan, ya. Nah, firman Tuhan bilang di Mazmur 153, ya, semoga saya sudah siapkan ayatnya. Lihatlah sengsaraku dan luputkanlah aku, sebab Tauratmu tidak kulupakan. Ya. Pemazmur ini melanjutkan Mazmur 119, ya. Kita masuk ke dalam 153. Ini dari seri alfabetnya ini Resh, ya, Resh itu R, ya. Itu 8 ayat. Saya ambil satu ayat saja yang 153. Tidak kulupakan. Pemazmur menyampaikan imannya, menulis imannya, yaitu dia tidak melupakan, tidak kulupakan, ya. Artinya dia mengingat, ya. Tidak kulupakan itu artinya mengingat. Saudara, dalam kehidupan kita begitu banyak yang kita perlu ingat. Tapi saya yakin saudara ada satu momen di mana yaitu momen itu yang saudara paling ingat. Ya, kalau kami, misalnya saya dengan Sharon, momen yang paling saya ingat, yang sudah pasti saya ingat adalah momen janji pernikahan kita. Ya, momen janji pernikahan kita. Ya, itu paling kita ingat. Yang kedua, saya ingat sekali momen waktu menantikan kelahiran Andrew. Ya, itu kita ingat sekali momen itu. Ya. Nah, itu momen-momen yang begitu indah yang saya pasti tidak melupakan. Ya, ada satu momen yang saudara tidak bisa melupakan. Ya, yang tidak bisa move on dari situ, yang saudara tidak akan lupakan. Nah, pemazmur mengatakan ada juga momen yang dia tidak bisa lupakan, yaitu apa dikatakan di situ? Taurat Tuhan. Ya, Taurat Tuhan yang dia tidak bisa lupakan. Nah, pada pagi hari ini kita mau membahas satu momen, suatu momen yang begitu penting dalam kehidupan kita yang tidak boleh kita lupakan, yaitu momen di mana kita berjumpa dengan Taurat Tuhan, dengan firman Tuhan. Nah, itulah yang perlu kita ingat di dalam kehidupan kita. Mari kita lanjutkan, kita lihat ini dulu. Lihatlah sengsaraku dan luputkanlah aku, sebab Tauratmu tidak kulupakan. Itu yang menjadi highlight pada pagi hari ini. Nah, kenapa kita harus mengingat? Kenapa kita jangan melupakan suatu momen bersama dengan firman Tuhan itu? Mari kita lihat di 2 Timotius 3. Ya, saya mengajak saudara kita buka di 2 Timotius 3. 2 Timotius 3. Kita mulai dari ayat ke-15, ya. 2 Timotius 3 ayat ke-15. Saya ambil dari terjemahan baru edisi kedua, ya. Ingatlah juga bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus. Jadi Paulus menyampaikan kepada Timotius dengan pesan begini, ingatlah. Ya, jadi Paulus mencoba membawa Timotius mengingat kembali momen, ya, suatu momen itu, yaitu momen waktu dia masih kecil. Sejak engkau kecil, engkau sudah mengenal kitab suci. Ya, di dalam bahasa kita sekarang ini Alkitab, ya, kitab suci. Ya, pada masa itu masih Perjanjian Lama, ya. Sejak
Timotius kecil. Suatu momen yang seharusnya Timotius jangan lupakan. Paulus mengingatkan kembali, Timotius ingat baik-baik. Sejak engkau kecil, engkau sudah mengenal firman Tuhan. Engkau sudah mengenal Taurat Tuhan. Sejak engkau kecil. Kemudian ke ayat berikutnya, ayat 16. Seluruh kitab suci, ya ayat 16 ya. Seluruh kitab suci, ini dari terjemahan edisi 2 ya. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, sekali lagi saudara, seluruh kitab suci dikatakan dalam terjemahan barunya ya, ayat 16. Atau saya ambil coba dari bahasa Indonesia sehari-hari. Semua yang tertulis dalam Alkitab, semua yang tertulis dalam Alkitab, ya ini semua. Berarti semuanya ya. Ini diilhami oleh Allah dan berguna untuk mengajarkan yang benar, untuk menegur dan membetulkan yang salah, dan untuk mengajar manusia supaya hidup menurut kemauan siapa? Allah. Ya, ini menurut terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Nah, sekarang saudara, apa yang dimaksud dengan diilhamkan Allah? Ya. Sebentar. Kelewat ininya. Bisa dibantu Cynthia. Diilhamkan oleh Allah. Ya. Nah, ini artinya apa saudara? Diilhami, diilhamkan dalam ayat 16-nya. Seluruh kitab suci ini diilhamkan oleh Allah. Ya, diilhamkan ini artinya itu dinafasi, dihembuskan oleh Allah, itu artinya diilhamkan. Artinya ide dari tulisan ini datangnya itu dari Allah, saudara. Perhatikan baik-baik. Idenya datangnya dari Allah, dihembuskan oleh Allah. Ya, seperti hembuskan nafas. Dan ditulis oleh manusia. Ya, saudara perhatikan. Jadi ini Alkitab ini ditulis oleh manusia, bukan jarinya Allah yang tulis ini. Ya, ini ditulis oleh manusia. Jadi Allah memberikan ilham, menghembusi manusia, memberikan ide ke dalam pikiran dan hati manusia. Jadi melibatkan pikiran dan hati manusia. Kemudian apa? Melibatkan tangan manusia menulisnya di dalam paper kertas atau papirus atau apapun juga pada masanya, pada generasinya. Nah, inilah kitab suci yang kita baca sekarang. Amin saudara. Jadi sekali lagi, ini tidak datang langsung dari surga turun begitu, ya, tapi ini masuk melalui pikiran manusia dan hati manusia, manusia yang menuliskannya atas ilham dari Allah melalui Roh Kudus. Nah, jadi Alkitab yang kita pegang ini ditulis oleh kurang lebih 40 penulis, saudara. Katakan sebelah kiri kanan, 40 penulis. Tidak termasuk saya. Ya. 40 penulis ini ada gembala di situ. Ada nabi, ada raja, ada hakim, ada dokter, ya, ada nelayan. Terdiri dari berbagai-bagai profesi, kurang lebih 40 penulis ini, berbagai profesi. Ya, ada tukang kayu juga. Dan macam-macam profesi di sana. 40 penulis. Dan kemudian masa penulisan ini, saudara, Alkitab kita ini jangka waktunya tulisan ini dikumpulkan kurang lebih 1.500 tahun penulisan ini. Dari tahun kurang lebih 1.500 sebelum Masehi sampai dengan tahun 100 AD, ya, after Christ, ya, setelah Kristus, setelah Masehi, ya, kurang lebih 1.500 sampai 1.600 tahun ini ditulis, dikumpulkan menjadi satu. Kemudian apa? Ditulis dalam 3 bahasa, yaitu Ibrani, apalagi Aram dan Yunani, 3 bahasa. Ya.
Dan ini yang amazing, sudah diterjemahkan ke dalam lebih dari 2.700 bahasa di seluruh dunia. 680 bahasa di Afrika, 590 bahasa di Asia, 420 bahasa di Oseania, 420 bahasa di Amerika Latin dan Karibia, 210 bahasa di Eropa, 75 bahasa di Amerika Utara, dan Indonesia sendiri itu ada lebih dari 518 bahasa di Indonesia. Dan baru-baru ini saya ada pertemuan dengan satu kelompok sedang menerjemahkan Alkitab ini ke dalam bahasa Sulawesi. Ada bahasa apa lagi tuh dia bilang, saya lupa bahasanya. Sedang diterjemahkan. Dan akan lebih banyak lagi, lebih dari ada berapa bahasa di dunia ini? Kira-kira lebih dari 5.000 bahasa mungkin di dunia ini. Itu akan diterjemahkan ke dalam bahasa tersebut. Dan saudara, Alkitab ini adalah Alkitab tertua dan terbanyak dikopi sepanjang sejarah manusia. Terbanyak cetakannya, terjual terbanyak sepanjang sejarah manusia di muka bumi ini. Alkitab ini yang paling banyak diterjemahkan, dijual, dicetak, dan lain sebagainya. Nah, tadi yang saya berikan gambar, bisa dikembalikan ke awal tadi, Tara, gambar kitab tadi. Nah, ini adalah versi cetakan pertama, ini namanya Alkitab Gutenberg, ya. Dicetak oleh seorang penemu percetakan, seorang teolog, setelah Jerman menemukan percetakan, namanya Johannes Gutenberg. Ini adalah buku pertama. Sebelum ini Alkitab ini gulungan, ya. Sebelum ini Alkitab ini gulungan. Jadi ini dibuat tahun 1455, ya. Sehingga kita bisa menikmati Alkitab dalam bentuk halaman seperti ini. Ya, kalau enggak kita ke gereja bawa gulungan, saudara. Ya, saya juga di mimbar pakai gulungan gitu, di scroll, ya. Nah, ini Alkitab ini kopian keberapa ini, ya, saya lupa. Ini ada beberapa kopi, ya. Ini seperti inilah cetakan-cetakan pertama. Jadi saudara, apa yang saya coba mau sampaikan kepada saudara, bahwa Alkitab yang saudara pegang ini sungguh buku yang berharga, saudara. Amin. Ini sungguh yang berharga. Artinya begini, ini kalau ada lebih dari 40 penulis, ada ditulis itu lebih dari 1.500 tahun. Dan para penulis tidak pernah berkumpul bikin konferensi tulisan seperti ini. Mereka nggak berkumpul misalnya di Yerusalem, kita ada konferensi para penulis Alkitab, kumpul lalu janjian. Yuk nulis apa, yuk bagian apa, yuk bagian apa tulisan. Nggak ada janjian semuanya. Kalau bisa terjadi ini dan isinya ini sama, saudara, berarti hanya ada satu author, hanya ada satu penulis yang sesungguhnya, yaitu siapa? Allah sendiri, Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin, saudara. Jadi hanya satu idenya, ini diilhamkan oleh Allah sendiri. Makanya pemazmur bilang, ini tidak akan kulupakan, saudara. Jadi buku ini adalah buku yang paling berharga untuk kehidupan saudara. Oleh karena itu kita wajib mencintai Alkitab ini. Wajib mencintai firman Tuhan ini. Kita tidak melupakan firman Tuhan ini. Saudara, kalau sudah malas bacanya, mungkin ide ini menolong saudara, tips ini. Saudara, belilah Alkitab baru. Ya, kan kalau baca buku baru sering tuh dibuka-buka tuh kan. Nah, saudara beli Alkitab baru dibuka-buka gitu. Kalau udah yang lama udah malas saudara buka, beli yang baru. Ya, sesuatu yang baru akan saudara sering lihat-liatin. Oh, bagus ya, terus dilihat, ya dibuka-buka. Jadi saudara, engkau harus baca Alkitabmu. Baca firman Tuhan ini, baik sendiri maupun bersama-sama. Ya, bersama suami dan istri, bersama anak-anak. Jadi firman ini tidak kulupakan. Katakan bersama-sama, tidak kulupakan. Kenapa kita perlu mengingat firman Tuhan? Kenapa kita jangan sampai melupakan Alkitab kita ini? Yang pertama tadi Paulus sudah menulis kepada Timotius. Yang pertama, Alkitab bermanfaat untuk mengajar. Katakan bersama saya, mengajar. Atau dalam bahasa Indonesia sehari-hari tadi, mengajar yang benar. Ya, mengajar yang benar. Nah, jadi firman ini perlu kita baca dan pelajari. Ini menjadi pelajaran buat kita, mengajarkan kita. Firman ini bukan untuk pajangan di rak buku kita
atau di meja kerja kita. Firman ini gunanya kita baca untuk mengajar kita. Jadi waktu kita mau duduk baca Alkitab ini dengan sikap hati dan pikiran mau belajar. Amin saudara. Mau belajar. Jadi kita perlu punya hati yang mau diajar. Amin. Miliki hati yang mau diajar, mau belajar firman Tuhan. Artinya saya ini bukan orang paling pintar di dunia. Karena Alkitab yang akan mengajarkan saya jalan-jalan hidup. Alkitab ini akan mengajarkan saya bagaimana mengatasi situasi dan masalah. Alkitab ini mengajarkan saya bagaimana mengatasi kekecewaan, sakit hati, pahit hati dalam hidup saya. Alkitab akan mengajar saudara. Amin. Roma 15 ayat 4. Saya kasih nggak ayatnya? Oh enggak ya. Kita saudara catat aja ayatnya, buka. Roma 15 ayat 4. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Ya saudara catat saja ayatnya. Roma 15 ayat 4. Segala yang ditulis dahulu ini oleh para pendahulu kita ditulis di sini. Pengalaman Daud, pengalaman Musa, pengalaman Yusuf, dan semuanya ini ditulis menjadi pelajaran bagi siapa? Kita di masa kini. Amin saudara. Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan. Jadi ada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi betapa bermanfaatnya kitab ini buat kita, menjadi pelajaran buat kita. Amin. Yang kedua, manfaat dari Alkitab, firman Tuhan. Yang kedua, menyatakan kesalahan. Menyatakan kesalahan. Atau tadi dalam bahasa Indonesia sehari-hari, menegur. Ya, membetulkan yang salah. Membetulkan maksudnya ini ya, repair gitu ya, diperbaiki. Ya, menegur. Nah saudara, dengan ayat ini berarti mengatakan bahwa saya ini berpotensi melakukan kesalahan. Amin saudara. Siapa yang tidak pernah bikin salah dalam hidup ini? Pasti gak ada yang angkat tangan. Karena kita semua berpotensi berbuat salah. Ya, baik itu salah kepada Tuhan, baik itu salah kepada peraturan pemerintah, baik itu salah juga kepada orang lain, tetangga kita, suami kita, istri kita, dan lain sebagainya, anak-anak kita. Bisa nggak kita bikin salah? Pasti bisa. Suamimu pasti pernah bikin salah kepada engkau. Dan istrimu juga pernah bikin salah kepada suamimu. Dan kita semua pernah bikin salah. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak pernah luput dari kesalahan. Oleh karena itu firman Tuhan bilang, segala tulisan ini bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Amin saudara. Jadi jangan sensi dulu kalau dibilang kamu salah gitu. Oh gue salah melulu, kayaknya gue gak pernah benar. Ya memang iya. Memang kita salah mulu, gak pernah benar. Apa yang bisa membenarkan kita? Yaitu firman Tuhan. Amin saudara, katakan firman Tuhan. Sebelah kiri kanan, firman Tuhan. Jadi it is okay, kamu bikin salah okay kok. Katakan sebelah kiri kanan, it's okay. It's okay kamu salah. Ya. Tidak ada hakim di sini yang menghakimi saudara. Karena Tuhan Yesus pun tidak menghakimi saudara. Tapi Tuhan Yesus membantu saudara memberikan firman ini untuk menyatakan yang salah. Jadi yang salah itu harus dinyatakan saudara. Jadi adalah biasa dan adalah biasa memang adalah sudah seharusnya kita ini ditegur oleh firman Tuhan. Di warning, diberikan peringatan oleh firman Tuhan. Dinyatakan kesalahan kita oleh firman Tuhan. Ya, kalau kita mengerjakan kuis di sekolah, ya kan? Ulangan di sekolah ya. Kita berharap dapat 10 ya. Ternyata hasil ulangannya saudara dapat 3 misalnya. Oh maaf ya, di sini nggak ada pinter-pinter semua. Ternyata dapat 3, kita pasti penasaran jawaban mana yang saya salah tadi ya. Iya kan? Jawaban mana yang saya tadi salah, saya pengen lihat kunci jawabannya, yang benar apa sih jawabannya. Nah, jadi dalam kehidupan kita ini banyak salah, kita pengen tahu apa kunci jawaban yang sebenarnya. Inilah kuncinya saudara, amin. Alkitab inilah kuncinya, menyatakan kesalahan, kamu salah di sini tadi, kamu salah di sini tadi, kamu salah di sini tadi. Inilah manfaat firman Tuhan. Nah,
yang jadi masalah. Yang jadi masalah. Kadang-kadang kita baca, kok nggak ada pernyataan kesalahan ke saya. Tapi ketika dikhotbahin, ketika live group, pemimpin live group, kamu salah, tadi begini firman Tuhan gini. Maka terores-oreslah, teriris-irislah hati kita kan, ketika ditegur. Apalagi dari mimbar gini ditegur, teriris-irislah hati kita, tersinggunglah, marahlah, ngambeklah, ngambul, terus nggak mau ke gereja. Tapi Paulus bilang sama Timotius, it is okay to make a mistake. Tapi kamu harus mau ditegur. Karena firman Tuhan ini menegur kamu dalam kesalahan. Saudara, kalau engkau datang kepada Tuhan, firman Tuhan berbicara dan menegur saudara, itu berarti saudara disayang oleh Tuhan. Amin saudara. Kalau ada saudaramu menegur engkau di live group, engkau ditegur, kamu jangan datang terlambat. Ke latihan musik jangan terlambat. Terus ngambek, besok gak mau datang latihan musik lagi. Habis Pavian tegur saya dimarahin, dibilang terlambat. Saudara, itu teguran itu karena Pavian sayang sama saudara, betul kan Pavian kan? Iya. Kalau saudara ditegur itu karena dia sayang sama saudara. Kalau Tuhan Yesus tegur kita, itu karena Tuhan Yesus sayang sama kita. Kalau Alkitab ini semua isinya teguran kepada kita, itu artinya Tuhan sayang sama kita. Berarti banyak area dalam hidup kita yang perlu diperbaiki, dibetulin tadi, dibetulin lagi sama Tuhan. Amin saudara, karena engkau dan saya ini bukan makhluk yang sempurna. Kita belum sempurna. Tidak ada satu orang pun di sini yang sempurna. Kapan saudara kita bisa jadi sempurna? Nanti saudara, kalau sudah masuk ke rumah 1x2 itu sempurna saudara. Saudara kakinya udah gak nginjak bumi lagi, itu sudah sempurna bersama Bapa di sorga. Tapi ketika kita masih di sini, saya belum sempurna, saudara juga belum sempurna. Tapi Tuhan sayang sama kita. Dia mau menegur kita, menyatakan kesalahan kita. Amin saudara. Amin saudara. Katakan sebelah kiri kanan, itu saya. Itu firman buat saya. Ya, ini buat saudara firmannya, bukan wah ini bagus ini buat istri saya, nanti saya akan kasih tahu nih istri saya nih. Kalau dengar khotbah jangan begitu saudara. Oh ini bagus buat kakak saya. Oh nanti nih gue kasih rekamannya nih biar dia dengar nih. Wah biar tahu dia gitu. Enggak, ini firman buat saya. Ya katakan buat saya. Amin. Jadi bukalah hati kita untuk mau ditegur, mau dinyatakan kesalahannya. Berikutnya yang ketiga, memperbaiki kelakuan. Nah ini apa nih kelakuan nih? Mungkin kelakuan saudara masih nggak betul, saudara, kelakuan kita. Apa sih kelakuan itu? Perilaku kita, tutur kata kita, wajah kita. Ya, mungkin saudara kalau sebenarnya wajah saudara itu mungkin hati saudara nggak marah, tapi kalau lewat orang lihat, lu tuh ya muka lu itu ya kayaknya mau ngamuk aja gitu. Padahal enggak, muka gue udah begini gitu, mau diapain lagi gitu. Mukanya udah begini, udah nggak bisa diapa-apain lagi gitu kan. Nah, jadi bacalah firman Tuhan. Kalau muka saudara bikin orang takut, ya bacalah firman Tuhan. Supaya mukanya tuh ngademin orang gitu ya. Coba lihat kan, aku suka wajahmu gitu. Iya, aku suka wajahmu. Jadi perbaikilah kelakuan kita dengan firman Tuhan. Amin. Firman ini memperbaiki tingkah laku kita, tata krama kita, manner kita, sopan santun kita, cara kita bersikap kepada orang yang lebih dewasa, guru kita, orang tua kita, semuanya ini firman ini mengajarkan kita untuk memperbaiki kelakuan kita. Amin. Itulah manfaat firman Tuhan bagi kita. Yang terakhir, mendidik dalam kebenaran. Dalam terjemahan Indonesia sehari-hari tadi yaitu mendidik supaya kita mengikuti kemauannya Tuhan. Amin, itulah kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman ini untuk mendidik kita. Firman ini untuk mendidik kita. Ya, suatu kali pulang dari sekolah, saya ingat Andrew pernah bicara ke saya. Dia komplain teman-temannya membuli dia. Ini dulu udah lama ya. Temannya bully dia. Si ini begini gini, nggak ada kelakuan gini. Oh gini Andrew, mungkin dia kurang dididik sama orang tuanya, dia bermasalah. Iya dia orang tuanya nggak ada gini. Dia udah nggak ada orang tuanya, dia
ditinggal orang tuanya dan keluarganya broken dan lain sebagainya. Saya tanya Andrew, bagaimana kamu? Ya, baru dia mikir, ya bersyukur Andrew dididik selama ini, punya daddy dan mami yang lengkap gitu. Jadi saudara, didikan itu akan mendatangkan kebaikan kepada kita. Amin. Karena di Ibrani 12 ayat 8, saya agak lupa ya, saya kasih nggak ayat ini? Enggak ya. Ternyata banyak yang saya nggak masukin ayatnya, maaf ya saudara. Ibrani 12 ayat 8. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran orang yang harus diderita, ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Saudara, kalau engkau ketemu anak-anak di mall, anak-anaknya nakal, apa yang saudara lakukan? Biarin aja gitu. Bukan anak saudara kan? Ya. Tapi kalau anak saudara yang begitu, saudara akan lakukan apa? Engkau akan protect dia, engkau akan didik dia, engkau akan lakukan sesuatu kepada dia kan? Itu batu anak. Nah saudara, kalau kelakuan kita nggak pernah dibetulin oleh Tuhan, berarti kita bukan anak. Amin saudara. Kalau gembalamu nggak pernah tegur kamu, kalau engkau nggak pernah dididik, nggak pernah diajar, itu berarti engkau bukan jemaatnya, bukan anak gitu. Kalau papamu nggak pernah didik kamu, kalau mamamu nggak pernah ajarin kamu, berarti kamu bukan anak. Tapi sebaliknya kalau papamu dan mamamu mengajar, mendidik kamu, berarti kamu apa? Anak yang disayang. Firman Tuhan bilang begitu. Kalau engkau terima ganjaran, terima teguran, terima hardikan, atau mungkin ini dispeng gitu ya, itu berarti apa? Berarti orang tuamu sayang sama engkau. Berarti Tuhan sayang sama kita. Amin saudara. Jadi sekali lagi, tadi apa yang pertama? Mengajar. Lalu kemudian apa? Menyatakan kesalahan. Lalu apa? Memperbaiki kelakuan. Lalu apa lagi? Mendidik dalam kebenaran. Ya, dalam semua ini, firman ini bermanfaat buat kita. Amin. Supaya hidup kita lebih baik. Ayat ke-17. Ya, bisa ditampilkan ayat 17-nya. Dan dengan demikian, tiap-tiap manusia, tiap-tiap apa? Manusia, yaitu siapa? Saya. Bukan tiap-tiap anjing peliharaan kita, bukan. Ya, kalau dogi aja bisa dididik, ya. Loncat, loncat, ya. Salam, salam gitu. Apalagi manusia. Tiap-tiap manusia bahkan dikatakan kepunyaan Allah, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi saudara, kita semua ada di sini di gereja ini untuk diperlengkapi, untuk diperbaiki, untuk dididik, untuk dibetulin tadi apa yang salah. Supaya apa? Kita menjadi manusia yang lebih baik, supaya kita melakukan perbuatan baik. Jadi saudara, perbuatan baik itu tidak pernah datang dari diri kita sendiri. Tidak ada manusia yang dasarnya baik, itu nggak ada saudara. Kalau kita bilang, oh itu udah dasarnya dari dulu dia memang udah orang baik. Enggak, no. Firman inilah yang bikin manusia jadi baik. Tidak ada manusia yang lahir dasarnya udah baik. Semua manusia lahir itu dasarnya berdosa. Jadi apa yang bisa memperbaiki dia? Firman Tuhan. Amin saudara. Dan firman ini bisa datang kita baca sendiri, atau firman ini bisa juga datang kepada saudara melalui pemberitaan firman Tuhan hari Minggu seperti ini, melalui ibadah Minggu, atau di dalam pertemuan live group, atau di dalam pengajaran-pengajaran pertemuan. Itu firman itu datang dalam kehidupan kita. Amin saudara. Jadi firman datang dalam kehidupan kita dengan berbagai cara. Oleh karena itu saudara, jangan lupakan firman Tuhan. Amin. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Terakhir, saya berikan pertanyaan renungan kepada saudara. Tim musik bisa maju ke depan. Sudahkah saudara membaca Alkitab saudara secara rutin setiap hari? Biar pertanyaan ini saudara bawa pulang, renungkan dalam hidupmu. Sudahkah saya mencintai firman ini? Sudahkah saya terkonek dengan saudara Simon dalam live group?
Sudahkah saya terkonek dalam ibadah seperti ini? Sudahkah saya membaca dan merenungkan firman ini setiap hari? Berikutnya, sudahkah saudara mendengar pemberitaan firman Tuhan, baik di gereja, kelompok kecil, dan lain sebagainya? Bila saudara kekurangan firman, atau selama ini menganggap gak perlu firman, saya udah baik kok hidupnya. Saudara dengar baik-baik, engkau butuh firman Tuhan. Amin. Dan engkau butuh komunitas, butuh saudara seiman yang menguatkan engkau dalam firman Tuhan, yang memperbaiki kita satu dengan yang lain. Besi menajamkan besi. Kita manusia saling menajamkan satu dengan yang lain, saling mengasah satu dengan yang lain, saling menguatkan satu dengan yang lain, saling mendidik satu dengan yang lain. Yaitu apa? Dari firman Tuhan. Amin saudara. Kita tundukkan kepala. Sebelum nanti kita akan lanjutkan dengan dedikasi anak, mari kita menyembah Tuhan. Kita nyanyikan yang tadi lagu penyembahan pertama. Sampai kita merenungkan firman Tuhan. Biar kita kembali merenungkan pada pagi hari ini, untuk kita kembali kepada firman Tuhan. Mungkin kau punya berbagai macam tantangan dalam kehidupanmu, masalah dalam kehidupanmu, dan selama ini mengabaikan nasihat firman Tuhan. Pada pagi hari ini mari kita kembali meninggikan firman Tuhan. Dia adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Bahkan mungkin jika engkau sakit hati, patah hati satu dengan yang lain, atau saling menyakiti, atau terluka, pada pagi hari ini datanglah kepada firman Tuhan. Firman itu akan menyatakan kesembuhan, menyatakan kesalahan, dan memperbaiki kelakuan kita, dan akan menyembuhkan kita. Mari kita datang dan menyembah Tuhan pagi hari ini. Walking around these walls, I thought by now they'd fall, but you have never failed me yet. Oh. Waiting for change to come, knowing the battle's won, for you have never failed me yet. Oh, we sing your promise still stands. Great is your faithfulness, I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed. Your promise still stands. Great is your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed. Your promise still stands. Great is your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed me yet. Oh, we worship you, Lord. Oh, say, I've seen you move. You move the mountains, and I believe I'll see
is no way, and I believe I see you. Come on, we declare. Yeah. I've seen you move. You move the mountains, and I believe I see you do it again. You made a way where there was no way, and I believe I see you do it again. 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 Mengalami perjumpaan dengan firman-Mu. Mulai hari ini, biar firman ini menjadi kesukaan dalam kehidupan kami, yang tidak akan kami lupakan. Kami akan terus mengingat sabda-Mu, mengingat pesan dan nasihat firman-Mu dalam kehidupan kami. Apapun profesi jemaat-Mu, bagaimanapun keadaan jemaat-Mu pada siang hari ini, hamba berdoa Tuhan, Kau berkati kami dengan penyertaan firman-Mu yang senantiasa beserta dengan kami. Firman-Mu yang akan membebaskan kami dari setiap belenggu. Firman-Mu yang membebaskan kami dari setiap sakit penyakit dan mengalami kesembuhan. Firman-Mu yang membebaskan kami dari setiap luka, belenggu, sakit hati, dan luka di dalam batin kami. Tuhan yang sanggup menyembuhkan kami pada pagi hari ini. Firman-Mu yang memulihkan setiap hubungan yang retak dalam kehidupan kami. Biar firman-Mu ini betul-betul bermanfaat bagi kehidupan kami pada hari ini. Dan tidak akan kami lupakan sepanjang hidup kami, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Yes. Baik saudara, kita akan langsung melanjutkan dengan prosesi dedikasi penyerahan anak. Mazmur 127. Mazmur 127 ayat pertama. Jikalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sialah jerih payah orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan baru beristirahat sesudah larut malam untuk mencari nafkah dengan jerih payah. Sebab kepada yang dicintainya Tuhan memberi pada waktu tidur. Amin saudara. Ini adalah suatu langkah iman yang baik bagi para orang tua untuk menyerahkan putra-putri mereka kepada Tuhan. Karena para orang tua ini menyadari bahwa jika bukan Tuhan yang membangunnya, sia-sia. Amin, sia-sia segala usaha kita kalau bukan Tuhan yang membangunnya. Bukan Tuhan yang menyertai, itu sia-sia. Sesungguhnya anak-anak adalah milik pusaka Tuhan, dan buah kandungan adalah upah. Kita akan menyerahkan anak-anak ini yang adalah milik pusakanya Tuhan. Anak-anak ini adalah milik pusakanya Tuhan, yang lahir melalui para orang tua ini. Dan pagi ini kita akan kembalikan kepada Tuhan. Kita akan serahkan dalam pemeliharaannya Tuhan. Amin. Untuk itu kita akan panggilkan yang semua maju ke depan ya, bersama dengan orang tuanya. Baby Brigia Siena Lalamentik ya, silakan maju ke depan bersama dengan orang tuanya Pak Ivan dan Ibu Karen Lalamentik, silakan. Kemudian Baby Charlotte Jaire Paulina Sibi ya, bersama kedua orang tua Bapak Yodi dan Ibu Jane Sibi. Jadi panggilnya Charlotte Jire. Silakan sudah. Kemudian Baby Dominic Aiden Irwan, silakan Bapak Jerry dan Ibu Monita untuk maju ke depan. Kita geser sedikit mungkin ya.
Kemudian baby Sarah Joy Immanuel Ponto, ya. Smile baby, ya. Smiling baby. Berikutnya Mary Se. Silakan Ibu Sinta. Oh, Mary masih dipanggil ya. Ini saudari Mary, ya kita tunggu Mary nanti ya. Masih dipanggil Ibu Sinta, ya. Baik, inilah anak-anak yang dikasihi Tuhan, ya. Gereja ini bertumbuh, bertambah dari dalam kandungan, ya. Silakan Ibu Sinta dan Mary, ya, maju ke depan. Oke, cukup, ya, bisa muat ya. Baik, mari jemaat, kita akan mendukung untuk saudara-saudara kita yang akan menyerahkan babynya. Yang pertama, baby Brigia. Mari kita tumpangkan tangan, kita berdoa. Silakan, saya undang Pak Ivan bisa berdoa. Mari kita tumpangkan tangan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang begitu nyata bagi keluarga kami. Kami bersyukur dan kami berterima kasih pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami suami istri keluarga bersepakat Tuhan untuk mendedikasikan anak kami Brigia Sienna Lala-Mentik ke dalam tangan Allah Putra dan Roh Kudus melalui gereja Every Nation Kelapa Gading ya Bapak. Kami juga memohon Tuhan atas hikmat, kebijaksanaan dan kemampuan biar kami sebagai orang tua mampu untuk menuntun dan juga mengajarkan anak kami Tuhan menurut jalan sesuai dengan firman Tuhan yang telah kami terima sebagai orang tua dalam kehidupan kami sebagai anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami berdoa pada pagi hari ini mendukung doa Pak Ivan dan Ibu Karen. Kami berdoa Tuhan sebagai gembala sidang gereja ini. Kami gereja-Mu menyerahkan Brigia Lala-Mentik ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa dengan otoritas gereja-Mu Tuhan. Kami memberkati baby Brigia ini dengan berkat surgawi, segala pertolongan penyertaan-Mu, perlindungan Tuhan atas baby ini. Baby akan bertumbuh besar, menjadi dewasa, sehat di dalam pemeliharaan Tuhan, dan berkat-berkat menyertainya, bahwa Engkau kelak besar akan menjadi orang umat yang mengasihi Tuhan. Kelak Engkau besar, Engkau akan memberitakan Injil Kerajaan Tuhan. Kelak Engkau besar, Engkau akan menceritakan kebaikan Tuhan, dan Engkau akan menyanyikan lagu-lagu pujian bagi Tuhan, dan Engkau akan menari untuk Tuhan. Engkau akan menceritakan kepada seluruh bangsa betapa besarnya Tuhan kita Yesus Kristus. Aku berdoa menyerahkan Brigia ke dalam tangan-Mu dan memberkati Ivan dan Karen, kedua orang tua. Berikan mereka kekuatan dan kemampuan untuk mendidik anak-anak mereka sesuai dengan firman Tuhan, dan mendidik anak-anak mereka ke jalan-jalan Tuhan. Diberkatilah Pak Ivan dan Ibu Karen di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Berikan tepuk tangan. Amin. Ini ada sertifikat untuk mengingat Brigia. Suatu hari dia pernah diserahkan kepada Tuhan. Amin. Silakan. Kita foto dulu. Amin. Berikutnya baby Jaire. Mari kita tumpangkan tangan, kita sepakat setuju dengan doa mereka. Silakan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga atas penyertaan, perlindungan, berkat-Nya yang melimpah atas keluarga kami, mendedikasikan anak kami Charlotte Jire Sibi kepada Allah Bapa di surga dan dalam penyertaan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Memohon berkat dan hikmat kepada kami untuk mendidik anak kami Charlotte Jire Sibi menurut firman Tuhan dan berkomitmen untuk menuntun kepada Tuhan Yesus Kristus dan mengajarkan firman Tuhan kepada anak kami Charlotte Jire Paulina Sibi. Yes.
Bapa yang baik, terima kasih kami mengucap syukur hari ini. Kami mau dedikasikan anak kami, Jire, dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya masa depan anak ini ada dalam tangan. Amin, 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 amin. Masa depan ini, anak ini Engkau sudah Amin, merancangnya. amin. Segala puji hormat hanya kemuliaan nama. Amin, amin. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami berdoa memberkati keluarga ini. Kami memberkati Baby Jire. Kami sebagai gereja-Mu menyerahkan Jire ke dalam tangan-Mu Tuhan, ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Bahwa Jire, kamu tidak akan pernah kekurangan satupun yang baik yang dari Tuhan. Tuhanlah yang memelihara kamu, Tuhan yang akan membesarkan, Tuhan yang akan menyediakan segala berkat-berkat dari surga, dan Tuhan akan mendidik Jire di dalam jalan-jalan firman Tuhan. Kami gereja-Mu Tuhan menyerahkan Jire ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau berkati juga kedua orang tua, berikan hikmat di dalam mendidik anak-anak mereka di dalam jalan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Foto. Sertifikatnya. Kita berikan tepuk tangan. Thank you. Amin. Baik, thank you. Nanti jangan turun dulu, kita foto rame-rame. Berikutnya Baby Dominic, silakan Pak Jerry. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih buat cinta kasih sayang Amin. Tuhan yang tak Amin. pernah berkesudahan Amin. Amin. untuk keluarga kami. Amin. Tuhan, hari ini kami diberi kesempatan untuk datang ke hadirat Tuhan, Amin. untuk menyerahkan anak kami Dominic, Aiden Irwan ke dalam tangan Tuhan. Amin. Kiranya senantiasa penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan tak pernah berhenti untuk menyertai kehidupan anak kami. Tuhan, tak lupa kami sebagai orang tua meminta, memohon kiranya Tuhan memberikan hikmat yang daripada-Mu agar kami sebagai orang tua dapat mendidik anak ini sesuai dengan seturut kehendak Tuhan saja. Amin. Tuhan, terima kasih atas segala yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami menyerahkan anak kami yang hanya kepada-Mu. Terima kasih Terima Tuhan kasih Yesus. Tuhan. Kami bersyukur pada siang hari ini, kami gereja-Mu Tuhan, di hadapan-Mu, di hadapan jemaat pada saat ini kami menyerahkan Baby Dominic ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan dia di dalam pemeliharaan Tuhan, dalam berkat-Mu, dalam penyertaan-Mu, bahwa Baby Dominic akan bertumbuh dewasa, bertumbuh besar, dan biarlah sukacita-Mu akan menjadi kekuatan. Sukacita Tuhan akan menjadi kekuatan dalam kehidupan-Mu Dominic, dan kamu akan menyebarkan sukacita kepada seluruh bangsa, dan kamu akan bersaksi menyebarkan kasih Kristus kepada banyak orang, bahwa Tuhan akan menyertai Dominic, Tuhan akan memberkati kehidupannya, dan Tuhan yang akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan Dominic. Aku berdoa untuk kedua orang tuanya, Jerry dan Monita. Tuhan berkati kedua orang tua ini untuk berikan mereka hikmat, berikan mereka kekuatan dan penyertaan-Mu, agar mereka di dalam kesatuan mendidik anak-anak mereka dalam takut akan Tuhan, mendidik anak-anak mereka dalam firman Tuhan, dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati keluarga ini, memberkati Dominic dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Ya. Ini dia. Oke. Ya. Thank you. Ya. Mari kita mendoakan tumpangan tangan kepada Baby Joy. Ya. Baby Joy. Tuhan, kami mengucap syukur kepada Allah Bapa di sorga untuk penyertaan, perlindungan, Amin. berkat-Nya yang melimpah bagi keluarga kami, buat anugerah juga yang Tuhan berikan
berikan bagi kami joy, kekayaan sorga yang melimpah-limpah ya Tuhan. Kami percaya bahwa melalui joy Kau akan menyatakan kuasa Engkau, berkat-berkat Engkau, bahkan Kau akan menyatakan keajaiban Kau. Kami mendedikasikan anak kami Sarah Joy Emmanuela Ponto kepada Allah Bapa di sorga dan dalam penyertaan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memohon berkat, hikmat kepada kami dalam mendidik Joy dan menurut firman Tuhan, dan berkomitmen untuk menuntun kepada Tuhan Yesus Kristus dan mengajarkan kepada anak kami. Amin. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami gerejamu saat ini dan seluruh surga menyaksikan. Kami berdoa menyerahkan baby Joy ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan dia di dalam tangan pemeliharaanmu. Dan Tuhan menyertai baby Joy ini. Baby akan bertumbuh besar, takut akan Tuhan, dan akan menjadi alat kerajaan-Mu untuk menceritakan kebesaran-Mu Tuhan. Hidupnya akan berhasil di dalam tangan Tuhan. Segala berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupannya. Berkati kedua orang tua, Pak Poce dan Ibu Mega, dalam mendidik anaknya dalam takut akan Tuhan, mendidik anaknya di dalam jalan firman Tuhan. Berikan mereka kekuatan, hikmat untuk mendidik anak mereka Tuhan. Kami serahkan Joy sekali lagi ke dalam tangan kasih pemeliharaan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Ini dipegang. Oke. Baik, kita mendoakan Mary. Silakan Ibu Sinta. Kami mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga atas karunia-Mu, perlindungan, berkat-Nya yang melimpah atas keluarga. Mendedikasi anak kami Marisa kepada Allah Bapa di surga dalam penyertaan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Memohon berkat dan hikmah kepada kami untuk mendidik anak kami Marisa menurut firman Tuhan. Amin. Amin. Berkomitmen untuk kepada Tuhan Yesus Kristus dan mengajar firman Tuhan kepada anak kami Marisa. Amin. Tuhan, kami berdoa menyerahkan Mary ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk Mary, bahwa kejadiannya dahsyat dan ajaib dan adalah rencana Tuhan dan bukan kebetulan bahwa Tuhan membawa Mary ke dalam keluarga ini, dan Tuhan yang akan memelihara Mary dan akan memelihara dengan sempurna. Bahwa Tuhanlah yang akan menjadi Bapamu dan Tuhan akan menyediakan masa depan yang indah yang penuh harapan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami gerejamu menyerahkan Mary ke dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam kuat kuasa-Mu, dan iblis tidak akan sanggup mencurinya, karena gereja Tuhan, karena otoritas yang Kau berikan kepada gereja-Mu Tuhan. Kami memberkati sebagai gereja-Mu, melindungi Mary dengan kuasa darah Yesus, dengan kuasa Kristus, bahwa alam maut tidak akan menguasainya, bahwa Tuhanlah yang akan berkuasa dalam kehidupan Mary. Kau berkati Ibu Sinta, berikan hikmat dan kekuatan dari Tuhan dalam mendidik anak-anaknya di dalam firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. 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 Oke. Oh, foto ya. Oke. Baik, mari kita foto bersama-sama dulu. Habis itu kita tutup ibadah kita. Terima kasih untuk kesabaran saudara. Terima kasih. Kita foto bersama. Oke. Baik. Terima kasih. Silakan duduk. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Amin, saudara. Ditunggu segera saudara yang mau menikah, yang
Yang belum punya jodoh, percaya bahwa Tuhan akan memberikan tepat pada waktunya. Amin. Saya berdoa juga yang belum punya anak, Tuhan akan segera membuka kandungan saudara. Tuhan akan memberkati saudara dengan anak dan keturunan. Amin. Mari saudara, saya undang bangkit berdiri. Kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari bangkit berdiri. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat-berkat-Mu pada hari ini. Kami bersyukur untuk setiap baby, anak yang kami serahkan kepada Engkau pada pagi hari ini. Bahwa Tuhanlah yang akan memberkati dan memelihara mereka. Dan Tuhan, aku berdoa bagi mereka yang menantikan anak. Aku berdoa untuk mujizat Tuhan terjadi. Bahwa Tuhan membuka kandungan dan memberikan keturunan kepada kami. Memberikan anak-anak yang adalah warisan dari kerajaan-Mu Tuhan. Mereka yang menantikan pasangan hidup. Aku berdoa Tuhan untuk datang calon-calon pasangan hidup mereka tepat pada waktu. Kami bersyukur untuk berkat-berkat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Untuk segala kekayaan surgawi yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Amin. Mari angkat tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera, penyertaan Roh Kudus, berkat Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua jemaat yang percaya katakan, amin, amin, amin. Amin. Selamat hari Minggu, selamat bersekutu. Tuhan Yesus memberkati saudara. I'm losing my gravity. All the weight that holds me down. It's your love that lifts me out. You cross my security. This world has no more control. I'm renewed and I'm restored. I got no reservations as you take me higher. My life is elevated 'cause you make me move. And I'm rising up with you. Rising up with you.